Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali materi kita, masih adab yang keempat, yaitu memuliakan ulama dan majelis ilmu pada pertemuan yang ke-17. Pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas tentang asar dari para salafus saleh dan juga dari para sahabat tentang adab mereka dalam menuntut ilmu. Silakan buka halaman 50 dari Ibrahim. Beliau pernah mengatakan, kanu idza atau ar-rajula, dahulu para ahli hadis, para perawi hadis ketika hendak datang kepada seseorang yang dia memiliki hadis untuk diriwayatkan, ya'khudhu anhu, untuk diambil darinya suatu hadis, nadharu ila simmatihi wa ila salatihi wa ila halihi. Mereka akan melihat dulu, belum mereka mengambil dari orang tersebut hadis, mereka akan melihat dulu karakter dari orang tersebut. Dia akan melihat dulu sholatnya bagaimana, dan juga mereka akan melihat kondisi kesehariannya di orang tersebut bagaimana. Ketika kondisinya, karakternya sesuai dengan apa yang mereka syaratkan, apa yang mereka yakini, maka mereka akan mengambil hadis dari orang tersebut. Tapi kalau tidak, misalnya dia suka orang tersebut kok berbohong, maka mereka tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut, saking mereka sangat menjaga kehati-hatian dalam mengambil ilmu. Nah, waqad awradal ulama'u tafsilatin daqiqah. Nah, para ulama juga telah menyebutkan tafsilat, perincian-perincian yang sangat detail tentang adab dalam menuntut ilmu. 5 yanbaghi li talibil ilmi ay yaf'alahu ma'a ulama'ihi, yang selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk melaksanakan adab-adab tersebut bersama terhadap guru-guru mereka, terhadap ustadz-ustadz mereka. Minal adab wat tawadu' wa linal janib wa rifqi bihim wa tadallul lahum. Berupa adab-adab, nanti mereka akan sebutkan adab-adabnya apa saja. Tawadhu, rendah hati, kemudian wali dan jadib, dan lapang dada, warifqi bihim, kemudian lemah lembut juga, watadallul, dan merendahkan diri di hadapan mereka, para ulama, para ustadz, dan para asidah yang lainnya. Wahadihi ba'du aqwalihim, dan ini dalam kitab ini akan disebutkan beberapa perkataan mereka. Nah, berkata qala al-Imam Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah, Abu Bakar al-Ajurri pernah mengatakan, idza ahabba talibul ilmi majalis al-ulama, ketika atau jika seorang penuntut ilmu sudah menyukai, sudah cinta dengan majelis ilmu, maka jalasahum biadab, dia akan atau dia harus bermajelis dengan mereka, dengan guru-guru mereka, yaitu dengan penuh adab. Wa tawadhu'a fi nafsihi, dan dia harus merendahkan diri, tawadhu' di hadapan mereka ketika sedang menuntut atau ketika sedang bermajelis dengan mereka. Wa khadda sautuhu an sautihi, dan suaranya khadda, yaitu rendah, harus lebih rendah dari suara mereka. Wasa'alahum bi khudu'in, dan ketika bertanya maka harus bertanya dengan khudu', dengan sambil tunduk, tetap menjaga wibawa guru kita. Wa yakunu aktsaru su'alihi an ilmi ma tu'ubbidahu Allahu bihi, dan apa yang ditanya atau pertanyaan yang dia akan lontarkan kepada
gurunya tersebut harus tentang ilmu yang dengan ilmu itu dia gunakan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum annahu faqirun ila ilmi ma yas'adu anhu. Dan dia kabarkan, dia beritahu kepada para ulama, para guru-gurunya bahwasanya dia itu sedang fakir. Dia itu adalah orang yang sangat butuh terhadap ilmu ma yas'adu anhu. Ilmu apa yang dia tanyakan kepada gurunya. Fa'idha istafada minhum ilman a'lamahum anni qad afattu khairan katsira. Ketika dia sudah mendapatkan faidah yang banyak berupa ilmu dari gurunya tersebut, maka kabarkan, beritahu kepada gurunya bahwasanya aku telah mendapatkan faidah yang banyak, mendapatkan ilmu yang banyak dari engkau. Thumma syakarahum ala dzalik wa in ghadabu lam yaghdab alaihim. Kemudian dia harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, telah menyampaikan, telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Wa in ghadabu lam yaghdab alaihim. Dan ketika gurunya itu marah, maka jangan kita sebagai murid, sebagai penuntut ilmu marah juga kepada guru kita. Wa nadhara ila sabab alladzi min ajlihi ghadabu alaihi. Akan tetapi tugas kita apa? Ketika guru kita marah, kita harus melihat sebab yang menjadikan guru kita itu marah. Misalnya kita tidur ketika sedang dijelaskan oleh guru kita. Faraja'a anhu waqtadara ilaihim. Maka kita harus merojaah lagi, melihat lagi apa yang menyebabkan guru kita marah. Waqtadara ilaihim, dan kita beri udzur pada guru kita. Misalnya mungkin tidak tahu ada apa, tiba-tiba guru kita marah, mungkin sedang dalam kondisi hatinya yang tidak baik. Maka kita harus beri udzur kepada guru kita. Wala yajjaruhum fi su'al rafiqun fi jami'i umurihi la yunadiruhum munadarada man yurihim anni a'lamu minkum. Dan jangan memaksakan baginya dalam atau ketika bertanya. Jadi jangan memaksakan harus dijawab pada waktu itu juga. Biarkan guru itu berpikir, ulama kita berpikir sebelum menjawab. Rafiqun fi jami'i umuri, dan rifaq yaitu lembut dalam segala urusan yang berkaitan dengan guru kita. La yunadiruhum munadarada man yurihim anni a'lamu minkum. Dan jangan mendebat guru kita seakan-akan apa? Seakan-akan bahwasanya aku itu lebih berilmu daripada kamu. Jangan. Ketika kita memang memiliki ilmu yang banyak misalnya daripada guru kita, maka jangan dimunculkan, jangan diajak depan. Jadi kita harus tawadhu di depan guru kita. Wa innama himmatuhu al-bahsu li talabil fa'idah minhum ma'a husni talattuf lahum. Akan tetapi tujuan dari munadharah ketika memang harus berdebat, diskusi dengan guru kita, tujuannya apa? Al-bahs li talabil fa'idah, yaitu mencari faedah dari guru kita, ma'a husni talattuf lahum, dengan husni talattuf, dengan menjaga adab bersama guru-guru kita. Talatuf itu lembut, latif. Nah, waqala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi lahu an yatawadda'a lil ilmi wal muallim. Nah, Imam An-Nawawi juga mengatakan selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk bertawadhu kepada ilmu dan juga kepada gurunya. Fatawaddu'uhu yanaluhu, karena dengan ketawaduannya tersebut dia akan memperoleh ilmu. Waqad umirna bitawadhu' mutlaqan fahada aula.
Dan sesungguhnya kita sudah sebagai seorang muslim, kita sudah diperintahkan untuk bersikap dan bersifat tawadhu. Fahada aula, dan ini lebih utama. Wa yanqadu li muallimihi, dan kita harus mengikuti taat kepada guru kita. Wa yushabiruhu fi umurihi, dan kita harus bermusyawarah ketika diperintahkan untuk itu. Wa ya'tamiru bi amrihi, dan juga kita harus ya'tamir, bermusyawarah juga. Nah, kama yanqadul marid li tabibin hadikin nasihin, sebagaimana kita itu nurut kepada, atau sebagaimana orang yang sakit nurut kepada dokter yang hadik, yang mahir, yang sudah spesialis. Nasih itu yang memberi, ketika dokter itu memberi nasihat. Misalnya orang yang sakit diabetes, kemudian ketika dinasihati oleh dokter, ya jangan makan yang manis-manis, jangan makan nasi, ya sudah nurut, jangan ngeyel. Kalau ngeyel, ya sakitnya tambah parah. Wallahu taala alam bisawab. Dan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya.